Di sini tentang dakwah yang mengajak secara umum, terutama kepada para dai, para ustadz. Di sini dijelaskan dalam buku ini, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sesudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Beliau menjelaskan begini. Jadi ketika beliau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu? Apa pengertian dakwah? Apa definisi dari dakwah? Ini harus tahu kita, karena kalau kita lihat sekarang ini sudah nggak jelas tentang pengertian dakwah. Karena dianggap yang namanya dakwah itu ya ngasih kultum, ceramah, kemudian bikin orang ketawa, kemudian dakwah pakai artis atau yang lainnya. Dianggap oleh mereka dakwah. Maka harus tahu apa pengertian dakwah menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah. Apa sih dakwah itu? Bab dakwah, kalau orang itu faham bahasa Arab, dakwah artinya mengajak. Mengajak kemana? Tentunya mengajak ke jalan Allah SWT. Ad-da'wah ilallah. Maka selalu disebutkan dalam Al-Quran ad-da'wah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, tentunya menurut syariat, menurut Quran, menurut sunnah, menurut penjelasan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa yang dimaksud dengan dakwah itu, fa ajaba radhiyallahu anhu wa ardhah, alhamdulillahirabbil alamin, ad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila al-iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi wa ta'atihim fima amaru, wa dhalika yatadamman ad-da'wa ila ash-shahadatain wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait wa da'wa ila al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadari khairi wa syarri wa da'wa ila an ya'budu al-'abdu rabbahu ka'annahu yara. Ini terjemahannya sudah ada di sini. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Jadi dakwah, yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, dan melakukan syariat Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah SAW, dan melarang mereka dari berbuat bid'ah, mengajak manusia ke jalan yang benar agar mereka selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ulangi ya, ini sengaja dibuat di sini. Jadi yang dikatakan dakwah, sehingga nanti antum bisa tahu, bisa memisahkan mana dakwah yang benar, mana dakwah yang salah, mana dakwah yang lurus, mana dakwah yang sesat, mana dakwah yang mengantarkan manusia kepada Allah, mana dakwah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Antum bisa tahu dengan kaidah ini.
Ini ulama yang menulis kaidah ini dengan dasar Quran dan Sunnah. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba, meneladani Rasulullah SAW, dan melarang dari berbuat bid'ah. Ini dakwah. Ini dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada kerana Allah, dakwah yang akan mengantarkan manusia ke sorga. Cuma ini disalahpahami oleh orang kalau kita mengajak manusia kepada tauhid, melarang syirik, mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak kepada ketaatan, menjauhkan maksiat, akan dituduh dakwah ini apa? Keras. Ini salah. Ini setan yang memberikan lakop-lakop dan gelarannya, setan yang memberikan. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang ingin manggil seorang ustadz yang dakwahnya dakwah mengajak pada ittiba, ustadz dakwahnya jangan keras-keras. Lo emang di dakwah kenapa? Lempar dengan batu apa? Kok jangan keras-keras? Lo kalau disampaikan Al-Quran masa keras Quran? Kalau disampaikan sunnah masa keras sunnah? Kalau dijelaskan ini nggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, justru itu selamat kita dan itu bersyukur kepada Allah. Kok dibilang keras? Jadi yang nggak keras gimana? Dakwah cinta itu nggak keras. Ya rusak agama kalau seperti ini. Dan merusak dakwah. Justru mengajak itu jelas lurus. Nabi SAW nggak ada dakwah yang bermain-main, nggak ada. Nabi ajak mereka, kalian beriman, kalian akan masuk surga. Kalau kalian tidak beriman, Allah akan azab kalian semuanya. Makanya Nabi mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Aku takut kalau aku durhaka kepada Allah, azab yang paling besar. Semua begitu. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam mendakwakan dakwah kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Kalau tidak, kalian akan diazab oleh Allah. Semua seperti itu. Mereka mendakwakan supaya umatnya mengimani, kalau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.